Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Tentu kalian baik-baik saja, bukan? Ya, hari ini kita pertemuan untuk selanjutnya, yakni kita akan membahas tentang bab 2, jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga pertemuan kita pada hari ini menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, terutama untuk kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anak sekalian, untuk yang pertama tentang jujur dan istiqomah ini, coba kalian perhatikan dengan baik. Ini kompetensi dasar atau kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Memahami makna amanah sesuai dengan Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 27 dan hadis terkait. Menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 dan hadis terkait. Mencontohkan perilaku amanah sesuai dengan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 yaitu ya. Menghargai perilaku istiqomah sebagai implementasi Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Jadi di sini ada 3 sifat: jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan judul kita pada bab 2 ya, jujur, amanah, dan istiqomah. Nah, setelah kalian mengetahui kompetensi dasar, jadi tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat membaca dan menerjemahkan ayat yang terkait dengan jujur, amanah, dan istiqomah ya. Tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya. Dapat membaca dan menerjemahkan ya, tentu saja hal ini kemampuan yang sudah dapat kalian tunjukkan nanti ya, dibaca dan diterjemahkan. Dan nanti ada nilai tersendiri membaca Al-Quran ya. Bisa membaca Al-Quran itu ada nilai tersendirinya. 2, dan dihafal ya. Ayat-ayat tersebut dihafal dan termasuk hadis-hadisnya ya. Jadi nanti ini juga ada nilainya, hafalan juga ada nilainya. Membaca, menghafal. Nah, di sini ada nilainya ya. Menunjukkan yang nomor 3, menunjukkan kesadaran berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah ya. Jadi nanti kalian perlihatkan bagaimana itu atau contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa sih itu jujur itu, amanah, dan istiqomah seperti apa? Ya, berikutnya. Nah, di sini kita lihat di slide berikutnya bahwa ada sikap terpuji. Sikap terpuji itu dalam bahasa Arab disebut dengan akhlakul karimah atau sikap mulia ya. Lawannya artinya sikap tercela ya. Lawannya sikap tercela. Jadi di sini ada 2 sikap. Sikap terpuji, akhlakul karimah, atau sikap tercela, akhlakul majmumah ya. Ada akhlakul majmumah. Coba kita lihat sekarang. Jadi di bab ini kan kita ada 3 sifat ya. Yang pertama jujur, yang kedua amanah atau tanggung jawab,
Yang ketiga istiqomah atau teguh pendirian. Yang jujur itu lawannya atau sikap negatif itu orang-orang gak percaya, bohong kamu. Oh, pas mereka nyebrang ternyata keretanya benar-benar datang ya. Nah itu mengakibatkan ya kecelakaan dan sebagainya ya. Jadi itulah orang yang tidak jujur, jika dia berkata benar pun akhirnya tidak dipercaya oleh orang lain. Nah coba kalian lihat di sini ada dalil jujur ya. Dalilnya ada nih, yang pertama surat Al-Baqarah surat kedua ayat 42. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu ada kesalahan sedikit tuh ya tulisannya, nanti diperbaiki. Wa antumnya wa taktumul haqqo, ini wawunya harusnya terpisah. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Jadi kita nggak boleh tuh, makanya di sini nggak boleh ntar jujur ya ntar bohong ya gitu, itu nggak boleh tuh ya. Kalau udah lurus jujur terus jujur, nah istiqomah dengan kejujuran, akhirnya kita akan mendapatkan kepercayaan orang lain ya. Kita juga nggak boleh menyembunyikan kebenaran ya, harus kita tambahkan kebenaran itu kepada orang lain ya, supaya kita mendapatkan kepercayaan. Nah yang kedua dalilnya nih hadis Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga ya. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan ini sesuai dengan apa yang beliau sudah buktikan. Nabi Muhammad SAW itu kan mendapatkan gelar apa? Anak-anak sekalian. Di tengah-tengah masyarakat kota Mekah. Mendapatkan gelar sidik. Ya, jujur ya. Mendapatkan gelar jujur ya. Kejujurannya melekat di dalam diri Al-Amin ya, maaf. Jadi gelarnya Al-Amin. Gelarnya Al-Amin. Itu Nabi Muhammad sudah membuktikan itu, bahwa dia selalu berkata jujur. Jadi akhirnya beliau itu diberikan gelar Al-Amin oleh masyarakat Makkah sebelum beliau menjadi nabi gitu ya. Sebelum menjadi nabi. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa jujur itu membawa kepada kebaikan ya, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi setiap yang dilahirkan dari kejujuran pasti akan membawa kebaikan, dan setiap kebaikan itu pasti akan membawa ke surga. Nah anak-anak sekalian, jadi kalau kalian selalu berbuat jujur dan juga selalu berbuat baik, insya Allah akan masuk surga ya. Insya Allah akan masuk surga kalau sudah mati. Ya kalau sudah mati. Kalau sekarang belum bisa masuk surga karena masih hidup ya. Kalau sudah mati dan sudah datang hari kiamat ya, hancur seluruh dunia, siapa yang mau masuk surga? Nah situ ya. Nah kalau orang yang jujur ya, dan orang yang selalu berbuat baik setiap hari, apapun sekecil apapun ya, berbuat baik sekecil-kecilnya kepada diri sendiri, kepada orang lain ya. Jangan jujur yang besar-besar saja, tapi yang kecil-kecil juga harus jujur gitu ya. Nah itu akan membawa kita kepada surga. Kebaikan sekecil apapun ya, kebaikan sekecil apapun pasti akan membawa kita ke surga ya. Kata Rasulullah kan, membuang duri di jalan saja berpahala. Itu baik juga. Baik itu membuang duri. Sebab kalau orang terkena duri itu sakit luar biasa. Apalagi durinya karatan. Oh, kalau duri nggak ada karatan ya. Besi yang karatan. Membuang paku di jalanan yang sudah berkarat. Wah, luar biasa itu. Itu kalau orang terkena paku itu
bisa tetanus ya, dan bisa menimbulkan kematian ya. Jadi itu kan kelihatannya kecil ya, membuang duri, membuang paku di jalanan, itu kelihatannya kecil. Kecil tapi berdampak besar gitu loh. Ya bisa membawa kematian orang. Naik motor orang kenceng ret, ban motornya kena paku tersebut. Atau lagi kenceng-kencengnya, akhirnya dia jatuh, mengalami kematian. Wah, itu kan berarti perbuatan kita kecil tapi berdampak besar, menyelamatkan orang lain dari kematian dan kecelakaan. Ya, jadi pesannya adalah berbuat jujurlah setiap hari sekecil-kecilnya, yang sekecil-kecilnya, apalagi yang besar-besar ya, ulangan. Ya, jangan nyontek, ulangan meskipun PJJ, meskipun tidak diperhatikan guru langsung, ya jujur ya, nggak boleh nyontek. Ayo kemarin ulangan buka buku nggak tuh? Ya, ulangan buka slide-nya nggak tuh? Ya kalau udah belajar sih tentu saja kalian tidak akan menyontek ya. Oke, jadi itu juga salah satu kejujuran tuh ya. Jadi jadi jangan menyontek pada saat ulangan ya, jangan menyontek. Nah, jujur itu nanti kalau kalian nilai ulangannya jujur, dapat ilmu yang bermanfaat, ya berarti sangat bagus ya. Nah, ada lagi nih yang dicontohkan perbuatan jujur di dalam tengah-tengah masyarakat. Ada pedagang ya, pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala nih sudah mengingatkan nih. Ya, perilaku jujur orang-orang di pasar yang menggunakan takaran dan timbangan tuh. Coba tuh lihat tuh, ya. Ya, contohnya pedagang beras kalau takaran ya. Kalau timbangan buah-buah, jual orang yang jual buah-buahan. Nah, itu diingatkan oleh Allah. Fa'auful kaila wal mizana wala tabkhasul nasa asya'ahum. Kata Allah gitu ya. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu memberikan orang sedikit pun. Tuh surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 85. Nah, kata menyempurnakan takaran ini berarti bisa jadi banyak orang ya, pedagang beras misalnya atau pedagang buah tidak menyempurnakan takaran dan timbangannya. Misalnya 1 kilo orang 1 kilo itu timbangannya buah misalnya 1 kilo. Ternyata di timbangannya kurang, tapi angkanya sudah 1 kilo gitu. Angkanya sudah 1 kilo. Dikurangi misalnya 5 ons. Wah, 5 ons banyak itu. Ya. Atau takaran. Tahukah kalian? Ya, dulu ada orang yang mengetahui ada orang yang mengurangi takaran beras. Dengan cara seperti apa? Kalian tahu takaran beras? Nah, itu kan seperti tabung gitu kan, seperti tabung. Nah, ternyata di bawahnya ditekan ke atas supaya jumlah takarannya berkurang. Tapi kelihatan dari luar bahwa itu adalah misalnya 1 liter, tapi sebetulnya kurang dari 1 liter. Nah, itu kan berarti sengaja tuh mengurangi takaran. Dan tadi tukang buah sengaja mengurangi timbangan. Nah, ini nggak boleh ya, dilarang. Ya, berarti orang itu tidak jujur. Kalau ada pembeli yang cermat, ya dia bawa pulang, di rumah dia punya timbangan, ditimbang lagi buahnya. Ternyata kurang 5 ons. Waduh, besoknya nggak beli lagi dia di situ. Wah, kan gitu kan. Jadi pedagang itu akhirnya nggak dapat kepercayaan. Akhirnya besok-besoknya nggak laku dagangannya. Karena diketahui mengurangi timbangan. Begitu juga pedagang beras yang menggunakan takaran kayak gitu. Ya, besok nggak usah beli lagi dari situ. Berasnya kurang. Ya. Beli 1 liter kurang
kurang ya. Ya akhirnya jadi orang nggak lagi mau belanja di tempat itu, gitu ya anak-anak sekalian. Jadi kalau kita jujur, sebaliknya pedagang-pedagang yang jujur ya, balik lagi orang-orang yang konsumen yang akan membeli dagangan mereka ya, balik karena puas, karena buahnya sesuai dengan takaran gitu ya. Pedagang ini kan orang bisa memilih di pasar. Ada pedagang yang satu, ada pedagang yang dua, ada pedagang yang ketiga, dan seterusnya. Pedagang beras itu kan banyak, pedagang buah juga banyak, tapi kan beda-beda pelayanannya dan hasil timbangannya, hasil takarannya beda-beda gitu ya. Yang jujur ketahuan ya, dan yang tidak jujur juga ketahuan ya. Akhirnya orang akan memilih yang jujur. Nah, yang jujur pasti akan laku keras. Meskipun ya orang yang tidak jujur mengambil untuk yang banyak, tapi orang yang jujur mungkin anunya sedikit saja gitu ya untungnya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita kepada manfaat atau hikmah berperilaku jujur. Satu tadi udah disebut ini ya. Satu, mendapatkan kepercayaan orang ya. Itu benar tadi contoh seperti pedagang beras dan pedagang buah. Ya, yang kedua, memiliki hati yang tenang dan tentram. Ya, tenang aja, tentram, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gelisah gitu ya, tenang ya. Ya tadi pedagang buah tadi itu kan kalau ketahuan di situnya pasti orang marah-marah ya kan. Orang yang pembelinya yang dirugikan marah-marah. Murid yang ulangan nyontek itu pasti gelisah, takut apa? Takut ketahuan guru ya kan. Udah keringet dingin ya, wah, tengok kanan, tengok kiri ya. Kemudian ya itu takut diketahui oleh teman, apalagi takut diketahui oleh guru. Ya guru juga akan tahu siapa yang jujur dan siapa enggak. Ya ini nilainya bagus tapi enggak jujur, ya ada sikap perilaku. Untuk sekarang ini ada penilaian kejujuran ya, ada penilaian sikap ya, tanggung jawab, amanah, ya itu ada ininya, ada nilainya ya. Kalau kalian jujur ya, kalian kita ya, kebiasaan di rumah ya, tentu saja dari sejak kecil ya, anak-anak, remaja, dewasa jadi orang tua itu tentu saja ada pembiasaan-pembiasaan. Jadi jangan sampai kalian nih di usia sekarang ini, di kelas 7 ini terbiasa berbohong, terbiasa tidak jujur. Waduh. Mungkin orang yang korupsi itu dulunya tidak dilatih terbiasa jujur. Malah sebaliknya mereka terbiasa berbohong atau berdusta. Jadi akhirnya melakukan tindakan korupsi. Ya. Pedagang buah dan pedagang pasar yang berbohong tadi, yang menipu konsumennya, pembelinya, mungkin dari kecilnya dia tidak terbiasa jujur. Sehingga ketika mereka menjadi pedagang, mengurangi timbangan dan takaran. Nah, makanya tadi Pak Jar kasih bilang, ya, saat ulangan ya jujur, ya, saat ulangan jujur. Ya, sehingga nanti pada saat kalian sudah menjadi orang dewasa bekerja, ingat tuh waktu ulangan saja saya jujur, kenapa waktu kerja saya tidak jujur gitu. Jadi itu ada kebiasaan, adalah kebiasaan. Oh, udah biasa nih, takut kalau berbuat salah, takut kalau saya berbohong, saya takut gitu ya. Jadi orang yang sudah terbiasa takut berbuat salah, ya dia akan takut untuk di selanjutnya gitu ya anak-anak ya. Jadi seperti itu manfaat dan hikmah berperilaku jujur. Nah, sekarang terakhir nih, kan ada 3 sifat ya. Jadi kita yang pertama jujur dulu nih, pertemuan pertama nih, nanti ada pertemuan kedua ya. Ya sekarang yang pertemuan yang pertama kita selesaikan sikap jujurnya. Nah, ada tugas nih dari Pak Jar kasih nih ya. 1, tulis ayat-ayatnya. Ayat-ayat tadi surat Al-A'raf, surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat
berapa tadi, 4 ya kalau nggak salah. Surat berapa? 42 ya. Surat Al-Baqarah ayat 42, surat Al-A'raf ayat 85, dan hadis yang terkait yang tadi tuh ditulis ya dengan artinya dan dikirim ke Google Classroom ya. Di classworknya ya, di tugasnya itu ada, nanti Pajar kasih udah siapkan. Di classworknya di situ dikirim ke situ. Nah, yang kedua, karena di situ ada tujuannya supaya kalian tahu, dihafal nih ayat-ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 42 dan Al-A'raf ayat 85 itu dihafal ya. Dihafal dengan artinya dan hadisnya juga dihafal. Hafalannya dibuat di video ya. Dibuat di video, dikirim ke Google Classroom ya, di classworknya. Jadi ada hafalan surat Al-Baqarah ayat 42, surat Al-A'raf ayat 85, ditulis tulisannya dan hafalan ayat-ayat dan hadis terkait itu ya. Nah, anak-anak sekalian, sekali lagi sikap jujur ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sangat bagus nih pemerintah sudah memberikan satu arahan pembinaan kepada kita melalui pendidikan agama Islam dengan materi jujur, amanah, dan istiqomah. Ini penting banget ya. Ya, jadi ini juga memang pelajaran yang sangat penting di dalam agama Islam ya, sangat penting ya. Kejujuran ini sangat penting. Jadi tidak boleh diabaikan ini, tidak boleh diabaikan. Ya, harus benar-benar ditanamkan di dalam hati kalian masing-masing bahwa kalian bertekad sungguh-sungguh untuk berperilaku jujur ya. Ya, apa yang ada di hati kalian, apa yang ada di lisan, apa yang kalian katakan dengan lisan kalian, yaitu terbukti dengan apa yang kalian perbuat. Terutama kepada guru dan kepada orang tua ya di rumah. Nah, ini maaf nih anak-anak yang suka berbohong kepada orang tuanya ya. Sekarang kalau dulu ngebohongin bayar SPP ya. Sekarang kan tidak ada lagi SPP di sekolah negeri ya. Nah, kalau di sekolah swasta masih ada. SPP di sekolah negeri, di sekolah swasta itu anak-anak itu ya ada yang berbohong ya, tidak disampaikan ke guru, tidak disampaikan ke keuangan sekolah, jadi mereka ambil, mereka jajanin gitu ya. Nah, sekecil-kecilnya di rumah ya anak-anak ya, kepada orang tua kalian, kepada ibu, kepada bapak, kepada mama papanya ya, jujur ya. Hei anak-anak, udah belajar belum? Sudah Pak, sudah. Bukunya dibuka. Mamanya dan papanya senang banget, bukunya dibuka dan sebagainya. Ketika mamanya dan papanya keluar dari rumah, main sebanyak-banyaknya ya. Jadi